Sebuah siaran darurat di televisi mengumumkan keberadaan virus baru yang muncul di sebuah bandara. Orang yang terinfeksi menjadi sangat ganas dan segera bandara tersebut terbakar. 2 bulan kemudian, virus itu telah menyebar ke seluruh dunia, menjadi pandemi global. Virus ini mengubah orang-orang menjadi makhluk seperti zombie yang disebut feral, dan mereka dianggap sebagai binatang buas yang mengamuk. Pemerintah mencoba menetapkan karantina, tetapi banyak warga yang memprotes dan memperjuangkan hak-hak para feral dengan alasan bahwa mereka juga manusia. Militer harus turun ke jalan dan melawan warga sipil untuk mencoba mengirim mereka pulang, yang justru memperburuk situasi. Suatu sore, semua saluran televisi kehilangan sinyal. Abigail dan saudara laki-lakinya menerima telepon dari ayah mereka yang seorang pilot, yang menjelaskan bahwa ia memiliki banyak pekerjaan membantu orang-orang dan berjanji bahwa mereka akan aman bersama ibu mereka. Pada saat itu, mereka mendengar suara dari lantai atas, sehingga keluarga tersebut segera berlari keluar rumah. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, seekor feral muncul dan menerkam ibu mereka hingga tewas. Abigail segera bersembunyi di bawah mobil dan harus menyaksikan bagaimana feral itu juga menyerang saudara laki-lakinya. Ketika sirene polisi mulai berbunyi di dekat mereka, feral tersebut melarikan diri. Setelah itu, Abigail mendengar saudara laki-lakinya memanggil namanya, tetapi ibu mereka berubah menjadi feral dan akhirnya membunuhnya. Ketika Abigail menangis, ibunya mendengarnya dan mengejarnya, tetapi kemudian ditembak oleh Cassius. Cassius menyelamatkan Abigail dan ia berterima kasih dengan memeluknya. Saudara laki-lakinya mulai berubah juga, sehingga Cassius meminta Abigail menutup matanya sebelum menembaknya. 10 tahun kemudian, dunia berada dalam keadaan pasca-apokaliptik. Tidak banyak manusia yang tersisa dan alam telah mengambil alih kota-kota. Di dalam hutan, Abigail yang kini telah remaja dan Cassius sedang berburu. Jelas bahwa Cassius telah melatih Abigail dengan baik karena ia berhasil membunuh seekor rusa dengan bidikan yang sangat tepat, meskipun Cassius menegurnya karena terburu-buru dan tidak sabar. Saat malam tiba, mereka berhenti untuk berkemah dan Cassius memastikan semua jebakan kawat telah terpasang dengan baik. Beberapa jam setelah mereka tertidur, salah satu kawat jebakan berbunyi dan membangunkan Cassius. Ia keluar dari tenda untuk menyelidiki dan menemukan beberapa bulu tersangkut di kawat tersebut. Kemudian, ia mendengar suara di dekatnya sehingga ia bergegas menenangkan kuda dan mengeluarkan senjatanya tepat waktu untuk menembak seekor feral yang mendekat. Ini mungkin adalah pengintai yang dikirim oleh gerombolan feral, sehingga Cassius membangunkan Abigail untuk segera pergi. Selama beberapa hari berikutnya, mereka terus melakukan perjalanan dan setiap kali berhenti untuk memberi waktu bagi kuda beristirahat, Cassius terus melatih Abigail. Suatu sore, mereka berhenti ketika melihat sebuah mobil di dekat mereka dan segera mengeluarkan senjata. Mereka melihat seorang pria menembak mati seekor feral, sementara makhluk kedua mendekatinya dari belakang. Abigail ingin membantu, tetapi ia menembak terlalu cepat dan pelurunya mengenai pria itu sekaligus feral yang mendekatinya. Makhluk di dalam mobil keluar untuk menyerang dan Cassius harus membunuhnya. Setelah itu, Abigail mencari persediaan di dalam mobil sementara Cassius menghabisi pria malang itu dengan parang sebelum mengambil sepatunya. Sebuah radio di dalam mobil mencoba menghubungi pengemudi dan Abigail ingin memperingatkan mereka tentang gerombolan feral di daerah tersebut, tetapi Cassius menyuruhnya untuk mengabaikannya. Pada saat itu, lebih banyak mobil muncul dan sekelompok penyintas mengelilingi mereka dengan senjata. Mereka
memeriksa tubuh pria yang telah mati dan menyimpulkan bahwa manusia yang membunuhnya, sehingga mereka mengira Abigail dan Cassius melakukannya hanya untuk merampoknya. Ketika pemimpin kelompok itu mengancam akan membunuh mereka, Cassius dan Abigail menyerang dua orang terdekat dan melumpuhkan mereka untuk mencuri senjata mereka. Situasi menjadi tegang saat kedua pihak saling mengarahkan senjata. Kemudian, seorang wanita hamil bernama Megan keluar dari mobil untuk mencoba menenangkan keadaan. Pada saat itu, kuda-kuda mereka mengeluarkan suara gelisah dan gerombolan feral muncul di sekitar mereka. Semua orang segera melepaskan tembakan, membunuh sebanyak mungkin feral untuk mencoba menghalau mereka. Namun, jumlah mereka terlalu banyak sehingga feral-feral itu tetap berhasil mendekat dan Cassius serta Abigail harus menggunakan pisau mereka untuk bertarung secara langsung. Sementara itu, penyintas lainnya hanya mahir menggunakan senjata api, sehingga mereka mulai terbunuh satu persatu. Seorang wanita bersiap dengan bom molotov tetapi diserang oleh seekor feral, sehingga bom itu jatuh dan sebuah ledakan kecil terjadi di atas sebuah mobil melempar Cassius ke belakang. Salah satu penyintas tergigit dan mencoba mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi kehabisan peluru dan akhirnya berubah menjadi feral. Pemimpin kelompok itu ditangkap oleh feral berukuran besar dan dipukuli hingga tewas. Suami Megan, David, juga diterkam oleh feral, tetapi berhasil menendangnya. Abigail membantu pasangan itu masuk ke dalam mobil, sementara Cassius membunuh beberapa makhluk lagi sebelum bergabung dengan mereka. Saat mereka melaju, seekor feral berada di atap mobil sehingga Cassius tiba-tiba menghentikan kendaraan agar feral itu terjatuh. Abigail memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil barang-barang mereka sebelum akhirnya melarikan diri. Feral besar itu menyadari bahwa mereka telah membunuh pasangannya dan mengaum marah. Setelah berada di jalan, Abigail memeriksa amunisi mereka dan menyadari bahwa sebagian besar telah hilang. Megan menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah koloni di tepi sungai dan bahwa ia sudah berada di minggu ke-35 kehamilannya, sehingga bayinya akan segera lahir. Namun, Abigail dan Cassius berpikir mencari koloni tidaklah sepadan, karena mereka sudah melihat banyak koloni yang tidak bertahan lama. Tiba-tiba, mobil berhenti dan kelompok itu menemukan bahwa mesinnya mati, sehingga mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah kota yang ditinggalkan dan sepakat untuk bermalam di sana. Mereka memeriksa sebuah bangunan untuk memastikan tidak ada feral di sekitarnya sebelum mendirikan perkemahan. Megan menawarkan makanan mereka, tetapi Cassius dan Abigail hanya makan hasil buruan mereka sendiri untuk menghindari infeksi. Pasangan itu menjelaskan bahwa mereka telah berbicara dengan koloni melalui radio, sehingga mereka tahu bahwa koloni tersebut memiliki persediaan yang cukup dan dokter. Perjalanan ke sana memakan waktu seminggu, yang berarti risikonya tinggi. Sebagai balasan, Abigail memberitahu mereka bahwa ia dan Cassius berusaha mencapai pantai barat untuk melarikan diri ke pulau-pulau dengan perahu. Setelah Cassius memasang jebakan kawat di luar, ia mengeluarkan peta dan menunjukkan jalan kepada pasangan itu menuju koloni. Namun, ia menolak untuk pergi bersama mereka dengan alasan bahwa gerombolan feral akan kembali untuk membalas dendam. Abigail berbicara dengan Cassius secara pribadi, bersikeras bahwa mereka harus membantu pasangan itu dan bahwa mungkin koloni ini akan berbeda. Perdebatan pun terjadi, tetapi Cassius tetap menolak untuk membantu. Di tengah malam, gerombolan feral menemukan mobil yang rusak
dan mengikuti jalan menuju kota. Sementara itu, para pria tidak bisa tidur. Jadi Cassius menunjukkan kepada David bahwa ia selalu menyimpan satu peluru di sakunya untuk berjaga-jaga jika ia tergigit. Satu-satunya yang dimiliki David hanyalah sebatang rokok dan pergelangan kaki yang terkilir. Mereka mengobrol selama beberapa saat dan akhirnya menjadi lebih akrab, sehingga Cassius setuju untuk membantu mereka mencapai koloni. Keesokan paginya, Abigail mendengar suara dan turun ke bawah untuk menyelidiki. Seekor feral tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya menjatuhkan pistolnya. Tetapi Abigail masih bisa membunuhnya dengan cepat menggunakan parang. Seekor feral kedua mulai mengejarnya menaiki tangga dan Abigail menggunakan jendela yang pecah untuk melempar makhluk itu keluar dari gedung. Ia hampir jatuh juga, tetapi Cassius menangkapnya tepat waktu. Saat gerombolan feral mencapai gedung, kelompok itu sudah pergi. Seekor feral tersandung jebakan kawat dan menyebabkan ledakan kecil yang membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Abigail mengenali daerah yang mereka lewati dan mengingat ada bandara sipil di dekatnya, tempat ayahnya memiliki sebuah pesawat kecil. Cassius ingin terus bergerak dan berpikir bahwa bandara akan membuat mereka lebih mudah terpojok oleh gerombolan feral, belum lagi kemungkinan semua pesawat sudah tidak ada. Namun, Abigail dan pasangan itu memilih untuk pergi ke sana, sehingga Cassius tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan sebuah bangunan tua dan sebuah mobil dengan seorang pria yang baru saja ditembak. Cassius menyuruh Abigail mencari persediaan di dalam bangunan, tetapi menolak untuk benar-benar berhenti beristirahat karena ia merasa mereka tidak sendirian. Abigail hanya menemukan sedikit kopi dan tidak menyadari bahwa ada keluarga yang bersembunyi di salah satu ruangan. Cassius memeriksa bagasi mobil dan menemukan kursi roda, sehingga mereka menggunakannya untuk membawa Megan. Setelah kelompok itu pergi, gerombolan feral menemukan bangunan tersebut dan membantai keluarga itu dalam hitungan detik. Ketika mereka akhirnya tiba di bandara, tidak ada pesawat di sekitar. David dan Cassius mulai berdebat tentang langkah selanjutnya, tetapi Abigail menghentikan mereka saat ia menemukan hanggar ayahnya. Untungnya, ada sebuah pesawat di dalamnya dan David memiliki pengetahuan mekanik yang diperlukan untuk memperbaikinya. Sementara ia bekerja, Cassius dan Abigail mencari perlengkapan di gedung tersebut. Abigail menemukan foto dirinya dengan ayahnya di lantai dan mengembalikannya ke dinding. Saat itu juga, gerombolan feral tiba, sehingga kelompok itu bergegas masuk ke pesawat meskipun belum sepenuhnya siap. Cassius menembaki para feral untuk memperlambat mereka, sementara David menggerakkan baling-baling secara manual agar pesawat bisa menyala. Pengetahuan Abigail tentang menerbangkan pesawat masih terbatas dan pesawat melaju terlalu lambat, membuat gerombolan feral semakin dekat. Beruntung, ia akhirnya menemukan tombol yang benar dan pesawat mulai mendapatkan kecepatan. Seekor feral sempat berpegangan di pintu, tetapi Cassius menembaknya hingga jatuh. Pesawat pun akhirnya lepas landas dan kelompok itu berhasil melarikan diri. Namun, mereka hanya terbang beberapa saat sebelum pesawat mengalami kerusakan dan mulai turun. Abigail mencoba mendaratkannya, tetapi pesawat menabrak beberapa pohon sebelum jatuh ke tanah. Untungnya, pesawat mendarat di atas rodanya dan semua orang selamat dengan hanya luka ringan. Mereka menemukan sebuah stasiun kereta terdekat dan setelah memastikan tempat itu kosong, mereka memutuskan untuk beristirahat di sana. Cassius membuka peta dan menemukan bahwa perjalanan ke koloni akan memakan waktu 2 hari, sehingga mereka akan berangkat pagi-pagi.
Abigail menghitung sisa amunisi mereka dan menyadari jumlahnya semakin menipis. Meghan dan Cassius berbagi makanan dan Cassius mengakui bahwa Meghan mengingatkannya pada istrinya. Ia menceritakan bahwa ia harus membunuh keluarga istrinya yang terinfeksi dan kemudian istrinya bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi kenyataan tersebut. Cassius juga berbagi cerita tentang seorang anak di kampung halamannya yang tergigit. Karena luka itu tidak mengenai arteri, butuh waktu beberapa hari baginya untuk berubah sepenuhnya. Sementara itu, David menemukan tempat pribadi untuk memeriksa pergelangan kakinya yang ternyata bukan hanya terkilir. Luka itu sebenarnya adalah gigitan dan David tahu bahwa ia harus mengakhiri hidupnya sendiri. Ia mengangkat pistol tetapi tidak sanggup melakukannya. Keesokan harinya, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Saat berjalan di bawah terik matahari, David mulai merasa sangat lemah dan Cassius melihat darah di kakinya. Ia menunggu hingga para wanita berjalan lebih jauh, lalu mendorong David ke pohon untuk memeriksa pergelangan kakinya dan mengonfirmasi kecurigaannya. Cassius memberinya pilihan untuk memberitahu semua orang dengan caranya sendiri, tetapi jika ia tidak segera melakukannya, Cassius yang akan menembaknya. Saat malam tiba, kelompok itu menemukan sebuah rumah dengan lampu menyala. Saat mereka mendekat, sebuah suara bertanya apa yang mereka inginkan. Cassius merasa tempat itu terlalu berbahaya, tetapi Abigail maju mendekati rumah dan menjelaskan bahwa mereka butuh bantuan, bersumpah bahwa mereka tidak memiliki niat buruk, serta menyebutkan bahwa mereka memiliki wanita hamil dalam kelompok mereka. Norton membuka pintu dan menodongkan senjata ke arah mereka, meminta mereka meninggalkan semua senjata di dalam peti di luar. Setelah itu, ia mengundang mereka masuk dengan sikap yang sangat ramah dan hangat. Cassius menunjukkan bahwa rumah itu memiliki listrik dan Norton menjelaskan bahwa dia adalah seorang insinyur. Jadi, dia telah membangun beberapa perangkat yang menyediakan listrik dan air panas. Dia juga menyebutkan istrinya, tetapi mengabaikan pertanyaan Meghan tentang keberadaannya. Norton berbagi roti dan sayuran dengan mereka, dan Abigail merasa senang bisa mandi. Cassius akhirnya dapat menghubungkan laptopnya dan melihat foto-foto lama yang mengungkapkan bahwa istrinya dulu sedang hamil sebelum pandemi. Saat Cassius mengecek keadaan Meghan, dia mengakui bahwa dia takut karena sejak mereka tiba di rumah itu, dia tidak merasakan bayinya bergerak. Dia meminta Cassius berjanji bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dia akan melindungi anaknya. Setelah itu, Norton berbagi minuman dengan semua orang dan menjelaskan bahwa dia telah tinggal di sana selama 20 tahun, tetapi istrinya sudah tidak ada. Dia telah mendengar tentang koloni melalui radio, tetapi tidak tertarik untuk bergabung karena dia lebih suka hidup sendiri. Kemudian, Norton mulai mengoceh tentang bagaimana orang-orang terlalu terobsesi untuk kembali ke kehidupan lama dan bahwa umat manusia pantas mengalami pandemi karena telah menghancurkan planet dan etika mereka. Dia bahkan membandingkan virus dengan evolusi, mengatakan bahwa hanya orang-orang kuat yang bertahan. Cassius memperhatikan ada pisau aneh di meja, tetapi Norton segera mengambilnya. David semakin merasa sakit dan buru-buru ke kamar mandi, menyadari bahwa infeksinya semakin menyebar. Ketika dia keluar, dia menemukan teman-temannya sudah tak sadarkan diri karena minuman mereka telah dibubuhi obat oleh Norton yang kini mengenakan jas laboratorium dan memegang sebuah mesin aneh. Dia dapat melihat bahwa David telah terinfeksi dan mengaktifkan mesinnya yang mengeluarkan suara yang menyebabkan David kesakitan dan jatuh. Norton menjelaskan bahwa alat itu mirip dengan peluit anjing
tetapi bekerja khusus pada orang yang terinfeksi sebelum akhirnya David pingsan. Sementara itu, gerombolan makhluk telah menemukan stasiun kereta dan terus mencari mereka. Beberapa saat kemudian, David terbangun dan mendapati seluruh kelompok telah diikat di ruang bawah tanah. Norton ada di sana, mencatat hasil eksperimennya dan mengungkapkan bahwa dia telah mengurung istrinya yang terinfeksi di dalam kandang. Dia membebaskannya dan menggunakan alatnya untuk mengendalikannya agar menyerang kelompok tersebut. Cassius dan Abigail menendangnya beberapa kali untuk menjauh, tetapi wanita itu akhirnya mengejar David yang berhasil melepaskan ikatannya dan melawan balik. Mereka hanya bertarung selama beberapa detik sebelum David berhasil mengalahkannya, dan Norton terpaksa menggunakan mesinnya untuk menghentikan David menyelamatkan yang lain. Namun, David belum sepenuhnya berubah, sehingga dia mampu menahan rasa sakit dan memutuskan tali mereka. Cassius menemukan senjata dan mencoba menembak Norton yang segera melarikan diri. Kelompok itu bergegas ke lantai atas dan mengunci pintu di belakang mereka. Tetapi Norton mulai menghantamnya dengan kapa. Abigail mencuri kunci mobil Norton dan Cassius mengambil kembali barang-barang mereka sebelum meninju David. Dia ingin menembaknya saat itu juga, tetapi para wanita meyakinkannya untuk menunggu. Dalam perjalanan ke mobil, Megan menyadari bahwa air ketubannya telah pecah. Norton keluar dan menyaksikan mereka pergi dengan mobilnya, sementara istrinya yang terinfeksi menggeram ke arahnya. Saat mobil mencapai hutan, gerombolan makhluk akhirnya menemukan mereka dan mulai mengejar. Mereka melihat cahaya di kejauhan, yang berarti mereka telah menemukan koloni. Mereka berusaha mengemudi secepat mungkin, tetapi jalan terhalang oleh pohon tumbang, sehingga mereka harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Gerombolan makhluk semakin mendekat, jadi mereka mulai menembak, tetapi David kehabisan amunisi. Karena dia akan segera berubah, dia meminta yang lain untuk pergi, sementara dia mengulur waktu bagi mereka. Pasangan itu berbagi perpisahan yang mengharukan, dan sebelum kelompok itu pergi, Cassius memberikan David pelurunya. Setelah mereka cukup jauh, David menghisap rokoknya dan mulai bertarung dengan para makhluk dengan tangan kosong. Dia berhasil mengalahkan beberapa dari mereka, tetapi makhluk besar mengejutkannya dari belakang dan mematahkan lehernya. Makhluk lainnya terus mengejar para penyintas, jadi Abigail harus menembak untuk melindungi Cassius yang sedang menggendong Megan. Dia juga mulai berteriak, minta tolong, menarik perhatian para penjaga di gerbang koloni yang dengan cepat menembaki semua makhluk yang mengejar mereka. Ketika sisa gerombolan melihat mayat dan cahaya dari koloni, mereka segera kembali ke hutan. Setelah itu, para penyintas diizinkan masuk ke dalam koloni dan Megan segera dibawa untuk mendapatkan pertolongan medis. Megan dibawa ke ruang medis, di mana seorang bidan merawatnya. Keesokan paginya, setelah bertemu dengan pemimpin koloni, Cassius mengatakan kepada Abigail bahwa mereka harus segera pergi karena manusia tidak bisa dipercaya. Namun, Abigail lelah terus berlari dan mengabaikannya. Kemudian, Cassius berbicara dengan bidan yang memberitahunya bahwa bayi itu dalam keadaan baik, tetapi sang ibu hanya memiliki beberapa jam tersisa. Cassius mengunjungi temannya dan mengetahui bahwa bayinya adalah seorang perempuan yang diberi nama Hope. Megan mengingatkan Cassius tentang janjinya dan memberinya liontin keluarga sebelum akhirnya meninggal. Sementara itu, Norton tiba di hutan dan menemukan semua mayat. Saat berkeliling, dia juga melihat koloni. Pada saat itu, gerombolan makhluk mencoba menyerangnya, tetapi dia segera mengendalikan mereka dengan perangkatnya dan mengumumkan bahwa sudah waktunya untuk membalas dendam. Di dalam koloni,
Cassius merawat Hope dan merenungkan langkah selanjutnya. Abigail mulai akrab dengan para remaja setempat dan bergabung dalam sebuah pesta kecil di malam hari. Alkohol diedarkan dan 2 penjaga tertidur, sehingga beberapa remaja memanfaatkan kesempatan untuk memasuki sebuah terowongan. Abigail mengikuti mereka dan menemukan sebuah remote control aneh. Tetapi ketika dia menyentuhnya, Roderick segera menghentikannya. Dia menjelaskan bahwa seluruh kota terapung telah dipasangi ranjau dan remote itu akan meledakkannya jika para makhluk berhasil masuk. Manusia dapat selamat dari ledakan ini dengan menggunakan pintu bawah tanah yang akan membawa mereka ke sebuah bendungan yang ditinggalkan. Keesokan paginya, Norton melihat seorang penjaga di atas perahu dan meminta bantuannya. Setelah menyingkirkannya, seorang makhluk melompat ke dalam air dan memanjat ke koloni untuk membunuh penjaga lainnya. Sekarang, Norton dapat mengirim seluruh gerombolan untuk menyerang. Saat para penyintas dibantai di berbagai tempat, beberapa orang bersenjata keluar untuk melawan. Abigail menyelamatkan Roderick dari serangan makhluk sebelum membagi tugas kepada kelompok remaja. Mereka yang memiliki senjata harus mencari posisi tinggi untuk menembak, sementara Roderick harus memandu para penyintas ke bendungan, dan Abigail sendiri akan mencari Cassius. Saat kepanikan melanda koloni, bidan mengambil Hope dari Cassius agar dia bisa mencari Abigail. Para petarung mulai kehabisan amunisi, dan pemimpin koloni mencoba melarikan diri, tetapi segera dibunuh oleh makhluk. Abigail menembak salah satu makhluk yang hampir membunuh 2 gadis muda, sementara Cassius menusuk salah satu makhluk untuk menyelamatkan 2 remaja. Akhirnya, Abigail dan Cassius bersatu kembali dan mulai bertarung bersama melawan para makhluk, menggunakan kombinasi senjata api dan pertempuran jarak dekat. Saat melihat celah, mereka berusaha bergabung dengan evakuasi, tetapi Cassius teralihkan ketika melihat Norton, sehingga sebuah makhluk menerkamnya. Cassius berhasil menikam makhluk itu, tetapi kemudian Norton menemukannya dan mulai menendangnya sambil berbicara tentang menciptakan dunia yang lebih aman. Setelah berjuang, Cassius akhirnya bangkit dan mendorong Norton ke dinding, lalu menghantam perangkat kendali itu berulang kali hingga hancur. Setelah itu, Cassius berlari kembali ke Abigail, sementara para makhluk melompat ke arah Norton dan membunuhnya. Para penyintas berhasil melewati terowongan dan sampai di bendungan. Mereka meminta Roderick untuk mengaktifkan bahan peledak, tetapi dia ragu karena Abigail belum keluar. Sementara itu, di dalam koloni, makhluk besar mencoba menyerang Abigail, tetapi Cassius memukulnya dengan dayung. Saat makhluk itu jatuh, Abigail melihat gelang di tangannya dan terkejut menyadari bahwa itu adalah ayahnya. Rasa syok membuatnya membeku, sehingga Cassius harus menyadarkannya dan menyeretnya ke pintu bawah tanah. Mereka berhasil masuk ke terowongan tepat sebelum Roderick kehabisan kesabaran dan meledakkan seluruh tempat, membunuh semua makhluk di dalam koloni. Setelah itu, para penyintas menemukan seorang pria yang telah terinfeksi di antara mereka. Saat Cassius mencoba menenangkannya, tiba-tiba seekor makhluk melompat keluar dan membunuh pria itu. Makhluk itu kemudian berbalik untuk menyerang Cassius, memicu perkelahian. Mereka saling menghantam hingga jatuh ke tanah, di mana makhluk itu hampir menggigit Cassius. Kali ini, Abigail lebih sabar dan menunggu momen yang tepat sebelum menembak, membunuh makhluk itu tanpa melukai Cassius. Para penyintas melihat koloni terbakar dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Abigail mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa membangun rumah baru di bendungan. Sementara Cassius mengungkapkan bahwa dia telah mencuri buku catatan milik Norton yang berisi petunjuk
untuk membangun generator. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami.